Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kamu semua yang sudi mampir di channelku Lans Intuition. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga kamu dalam keadaan sehat-sehat saja dan bahagia. Oke, tema pilih kartu kita kali ini adalah kita mau tahu nih tentang partner hidupnya kamu, jodohnya kamu, jodoh sejatinya kamu yang akan menemani kamu sampai sehidup semati, gitulah ya istilah lebaynya kali gitu ya. Ya, temanya kali ini judulnya partner hidupmu. Ya kan ada teman-teman, pernikahan itu tidak menjamin kita akan sehidup semati sama seseorang. Ya, yang aku mau cari tahu di sini adalah partner hidupmu. Dia yang akan menemani kamu, dia akan menikah sama kamu sampai maut menjelang. Itu ya teman-teman, diaminin nanti ya yang positifnya ya. Kalau memang gak cocok sama sekali dari awal sampai akhir, tidak menemukan kenyamanan sama sekali, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Pilih dengan intuisi tanpa penanda apapun ya guys. Pilihan satu dan pilihan kedua tanpa penanda apapun. Aku pengen kita sama-sama mengasah intuisi kita supaya tambah tajam. Oke, pilihan satu, kita buka kartu untuk kamu ya. Halo guys, pilihan pertama, partner hidupmu, jodoh sejatimu. Aku mau cari tahu tentang dia yang akan menemani kamu sehidup sematinya kamu. Karena pada kenyataannya apalagi zaman sekarang, yang menikah sama kita belum tentu akan menemani kita sehidup semati. Ya, di sini aku membahas tentang jodoh sejati partner hidupmu. Ya, dia yang akan menikahi kamu, dia yang akan menemani kamu sehidup semati. Kalian berdua lah ya, saling menemani gitu ya, sampai maut memisahkan. Ini yang aku pengen cari tahu ya teman-teman. Pilihan satu, baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas, sebebas itu, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ini pembacaan bisa untuk kamu yang masih single atau bahkan kamu yang sudah menikah dan punya anak, bebas ya teman-teman. Aku akan menjelaskan setiap tebaran kartunya nih apa adanya, negatifkah, positifkah, apa adanya. Aku nggak akan melebih-lebihkan, aku nggak akan mengurang-urangi hasil bacaannya ya, berdasarkan intuisiku ya. Secara random, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Guys, sayang-sayangku, kalau memang nggak cocok sama sekali sama kamu dari awal sampai akhir, kamu tidak menemukan kenyamanan dari cara aku membacakan setiap kartu kamu, ditinggalkan saja ya, jangan dipaksakan. Oke? Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Oke? Partner hidupmu teman-teman, pilihan satu. Seperti apa sih dia yang akan menemani kamu sehidup semati sampai maut memisahkan kalian, jodoh sejatimu? Seperti apa dia orangnya? Two of Swords. Oke, di sini ada Seven of Cups. Oke. Di sini ada Eight of Wands, Nine of Swords, Three of Wands, dan ada Eight of Cups. Teman-teman, diambil yang positifnya ya, diaminin semua hal-hal positifnya ya. Aku membacakan, mudah-mudahan sih positif semua ya. Tapi namanya manusia itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu ya. Tapi karena yang aku bacakan di sini adalah partner hidup, meskipun ada kenegatifan di dalam diri dia atau diri kamu gitu, atau misalnya di dalam kehidupan percintaan kalian nanti ya, karena kita bicara partner hidup, jadi itu tidak akan ada saling meninggalkan sih kayaknya ya. Oke, dari Two of Swords. Oh, di sini ada energi zodiak dari Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ada fire sign fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya partner hidupmu ini ya. Belum tentu zodiak kalian berdua ya. Bisa saja hanya energi yang ada di dalam diri kalian. Gitu ya teman-teman. Two of Swords, orangnya ini sebenarnya kalau misalnya tidak terlalu mengenal dia, terkesannya labil, terkesannya orangnya lelet gitu ya teman-teman dari Two of Swords ya. Padahal dia bukan lelet, dia bukannya labil, dia sebenarnya orang sangat tegas ya guys. Dari Two of Swords ya, orangnya sangat tegas, dia sangat tahu apa maunya dia sangat tahu tujuan hidupnya dia tuh mau kemana dan bagaimana gitu ya teman-teman ya. Tapi
Dia sangat menyadari apapun yang ada di dunia ini itu perlu pertimbangan, perlu pemikiran yang matang, apalagi kalau itu bersangkutan dengan masa depan. Dalam hal apapun, cinta, jodoh, karir, keuangan gitu ya teman-teman ya. Bagi orang yang tidak terlalu mengenal dia terkesannya lelet, padahal tidak. Orang ini banyak mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Jangankan mengambil keputusan, untuk berkata-kata sama seseorang aja dia banyak pertimbangan ya. Dia tidak mau menyakiti orang lain. Dia mempertimbangkan apakah yang akan dia ucapkan ini akan menyakiti orang lain atau tidak. Banyak pertimbangan dalam segala hal ya. Dalam memilih lawan jenis juga seperti itu. Dalam memilih karirnya dia juga seperti itu. Mau berbisnis kah atau mau kerja sebagai karyawan, banyak yang dia pikirkan sebelum dia mengambil suatu keputusan atau berkata-kata gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya orang tidak terlalu mengenal orang ini, memang terkesannya lelet dan labil. Bahkan kamu nanti kalau baru kenal sama dia ya terkesannya lelet ya. Sesimpel kalau misalnya kalian mau ngedate gitu ya. Sesimpel ini aja lah contohnya ya. Kalau kalian mau ngedate, pasti dia akan banyak pertimbangan. Mau kesini gitu. Akan banyak pertimbangan gitu ya teman-teman ya. Sesimpel kalau misalnya mau pergi kemana-mana itu banyak sekali pertimbangannya gitu ya teman-teman, yang membuat tidak nyaman. Apakah tempat ini bisa membuat kamu nyaman, bisa membuat kalian berdua nyaman, segala macam. Terkesan lelet ya teman-teman, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Dari Seven of Cups ini orangnya suka daydreaming ya, suka daydreaming, suka berhayal gitu ya teman-teman ya. Juga kayaknya tuh kayak nggak pernah puas di dalam hidupnya. Untuk pencapaiannya dia, untuk apa yang dia sudah punya di dalam hidupnya tuh kayak nggak pernah puas. Dia senang sekali berimajinasi, dia senang sekali, apalagi kalau dia lagi nggak ada kegiatan, bengong-bengong gitu ya teman-teman ya. Di waktu senggangnya dia nggak boleh nih bengong sedikit, pasti kemana-mana pikirannya ya. Dan pada dasarnya memang dari Seven of Cups orang ini banyak sekali yang ingin dia capai. Bukan berarti dia tidak memiliki apa-apa, tidak, karena dari Eight of Wands orang ini memiliki kesuksesan di dalam karirnya dia. Meskipun belum terlalu berlebihan, tapi cukuplah untuk berumah tangga, cukuplah untuk memenuhi semua kebutuhannya dia dan keluarganya gitu ya. Tapi dia seperti tidak pernah puas, kayak banyak maunya gitu ya dari teman-teman dari Seven of Cups gitu. Banyak sekali yang masih ingin dia capai gitu ya. Dan dalam hal memilih sesuatu pun, dari Two of Swords dan ada Seven of Cups seperti aku jelaskan tadi, orang ini banyak banget yang dia pikirin, banyak banget yang dia pertimbangkan, baik buruknya untuk dia, baik buruknya untuk orang lain, bahagia atau tidak untuk orang lain dan dirinya, dan segala macamnya. Termasuk kalau untuk pergi ke suatu tempat, untuk ya banyak hal yang dia pikirin ya teman-teman ya. Kalau nggak sabar-sabar sama orang ini ya sudah ya teman-teman, ujung-ujungnya kamu lagi ngambil keputusan, kamu lagi yang ngambil keputusan, seperti itulah ya. Ya, dari Seven of Cups orang ini gampang dipengaruhi sama orang lain ya. Aku menangkap energi seperti itu dari Seven of Cups. Gampang dipengaruhi oleh orang lain karena mungkin orang-orang di sekitarnya ini tahu kalau orang ini banyak sekali maunya. Kadang-kadang kalau misalnya dia tidak diingatkan oleh orang-orang yang baik sama dia ya, dia sering sekali terperosok ya teman-teman, sering sekali dapat pengaruh yang kurang baik. Orang ini memang gampang dipengaruhi oleh orang lain, apalagi kalau orang-orang yang mempengaruhi ini tujuannya memang ingin menjatuhkan dia gitu ya. Jadi mungkin nanti kamu sebagai pasangannya, kalian saling mengingatkan kali ya, tujuannya kalian disandingkan nanti ya. Ya untuk saling mengingatkan gitu ya. Harus pintar-pintar memilih teman, harus pintar-pintar memilih mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, segala macamnya gitu ya. Ya karena banyak maunya orang ini gitu ya. Jadi orang banyak yang memanfaatkan orang ini gitu ya teman-teman. Dari Eight of Wands aku melihat, dan ada Three of Wands ya. Aku akan bacakan secara random ya guys. Ini kayaknya beberapa dari kamu ada yang akan menjalani LDR sama orang ini. Entah LDR dari zamannya pendekatan sampai nanti kalian menikah, atau memang mungkin pendekatannya tidak LDR, tapi begitu kalian punya hubungan terus LDR. Apapun itu, intinya di sini dari kamu ada yang akan menjalani LDR sama partner hidupmu ini. Cuman karena kita bicara tentang partner hidup, kesulitan-kesulitan dalam LDR itu, hubungan jarak jauh itu kayaknya bisa diatasi ya, bisa diatasi gitu ya. Tetap ada komunikasi yang lancar dari Eight of Wands ya, tetap ada komunikasi yang lancar antara kamu dengan pasangan kamu gitu ya, meskipun cuma sekedar chatting aja
Pokoknya tidak pernah lost contact, khususnya bagi kamu yang LDR ya guys. Memang dari Ten of Swords ya, namanya hubungan rumah tangga itu memang tidak akan pernah luput dari yang namanya kekecewaan, dari yang namanya ujian-ujian gitu. Banyak sekali ujian yang akan dilewati di antara kamu sama orang ini ya teman-teman, baik kamu LDR maupun tidak lah ya teman-teman ya. Tapi itu semua bisa kamu lalui sama pasangan kamu ya. Oke, dari Ten of Swords, partner hidupmu ini pernah mengalami suatu kegagalan dalam hubungan percintaan, atau memang dia pernah meninggalkan suatu keadaan yang tidak membuat dia nyaman dan bahagia, toksik lah menurut dia ya. Hubungan itu mungkin orang ini pernah mengalami kegagalan dalam percintaan, pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Intinya dia pernah meninggalkan suatu keadaan atau orang-orang yang memang menurut dia tidak membawa kebahagiaan. Dari Ten of Swords dan ada Eight of Cups, orang ini pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya dia, karirnya dia, ekonominya dia, pernah tidak dihargai sama sekali sama orang gitu ya, pernah ditinggalkan pasangannya, pernah dihianati pasangannya, dihianati keluarganya, teman-temannya gitu ya teman-teman. Ini pembacaan untuk umum, jadi energinya bercampur di sini, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu nanti ya teman-teman. Ya, partner hidupmu ini pernah mengalami banyak sekali kekecewaan dalam hidupnya, seperti tadi aku jelaskan, dari pasangan hidup, dari kekasihnya dia, orang tuanya dia, keluarganya dia, teman-temannya dia, banyak sekali ya teman-teman. Tapi dia mampu melalui itu semua, dia mengikuti intuisinya dia untuk meninggalkan keadaan yang membawa kesedihan terus-menerus sama orang ini ya. Partner hidup ini pernah ujian hidupnya cukup berat ya guys. Aku lihat ya, partner hidupmu ini ujian hidupnya cukup berat, karena tadi aku sudah jelaskan, orang ini banyak maunya. Jadi untuk orang-orang yang niatnya nggak baik di dalam hidupnya dia, gampang banget mempengaruhi orang ini. Dari Seven of Cups gitu ya, orang ini gampang dipengaruhi guys. Jadi memang sebagai pasangan orang ini memang kamu harus banyak mengingatkan ya, milih-milih temen gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang membuat dia seperti perjalanan hidupnya banyak sekali ketidakbahagiaan ya, banyak sekali pengkhianatan yang pernah dia rasakan. Dari teman-temannya juga seperti itu ya guys, pernah dia mengalami pengkhianatan dari teman-temannya sendiri, pernah ya, aku merasakan energinya seperti itu. Oke, dari Three of Wands, orang ini menghealing hatinya, menyembuhkan hatinya dari luka masa lalunya ini benar-benar pelan tapi pasti guys. Dari Three of Wands ya, dia tipikal orang yang memang bisa move on sih dari kekelaman hidupnya dia, dari rasa sakit hatinya dia gitu ya, dari pengalaman-pengalaman masa lalunya dia yang kurang baik, dia gampang move on. Cuman memang perjalanannya cukup lama ya, perjalanan move onnya dia itu memang cukup lama gitu ya teman-teman. Orangnya sangat berapi-api. Di sini ada orang yang sangat optimis banget, berapi-api. Dia posesif juga. Kalau sudah mencintai seseorang, dia sangat posesif. Posesifnya bukan hanya sama pasangannya ya teman-teman, cuman posesif sama semua orang yang dia cintai, keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya gitu ya. Aku merasa di sini ada yang single parent ya, entah kamu single parent, entah partner hidupmu, entah kalian berdua gitu ya teman-teman. Tapi itu tidak akan mempengaruhi kisah cinta kalian berdua nanti ya teman-teman ya. Intinya pernah mengalami kegagalan yang sangat membuat dia sakit hati banget. Ada trust issue di situ ya, trust issue. Dia nggak percaya sama orang lain, dia tidak percaya dengan cinta sejati, dia tidak percaya sama lawan jenis. Dia pernah mengalami hal seperti itu gitu ya. Orangnya sangat percaya diri. Kalau dia belum terlalu jatuh cinta sama seseorang, orang ini tidak mau berkomitmen. Kalau memang dia belum menentukan pilihannya kepada seseorang, orang ini susah banget diajak berkomitmen. Senang sekali tebar pesona ya, karena orang ini memang pesonanya cukup menarik ya di mata lawan jenis ya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Pesonanya cukup menarik lawan jenis, dan dia memang pada dasarnya tidak bisa berkomitmen, apalagi kalau memang dia belum jatuh cinta dan dia belum memilih siapa yang akan menjadi partner hidupnya. Dia bakalan tebar pesona banget gitu ya teman-teman. Partner hidupmu ini sebenarnya tipikal orang yang emosional banget, gampang kesulut amarahnya ya sebenarnya. Kalau dia menemukan hal-hal yang tidak bisa dia tolerir, tidak bisa dia terima dengan
tidak sesuai dengan prinsipnya dia bakalan pemarah banget sih. Kalau misalnya di hadapannya dia ini ada sesuatu hal yang membuat dia tersinggung, ya saat itu juga dia marah. Ya, dia benar-benar akan menunjukkan sisinya dia yang seperti itu, gitu ya. Dia orang yang lumayan ekstrovert ya, lumayan terbuka ya teman-teman ya. Banyak temannya. Aku lihat dia lumayan terbuka orangnya, tidak pernah menutupi perasaannya. Dia marah, dia mau marah ya marah. Dia senang, dia bahagia, dia jatuh cinta ya dia akan lihatkan gitu ya teman-teman ya. Bukan tipikal orang yang tertutup. Dia orang yang terbuka ya teman-teman ya. Berteman dengan siapapun juga dia terbuka ya. Dia nggak pernah milih-milih pertemanan sebenarnya ya. Oke, partner hidupmu ini orang yang sangat berkemauan keras ya teman-teman. Dia menginginkan seseorang, dia menginginkan sesuatu, dia bakalan kejar banget guys. Ya, orangnya sangat kreatif. Dari 8 of Wands, nggak bisa diem banget. Dia mempergunakan waktu istirahatnya ya untuk beraktivitas ya. Entah itu melakukan hobinya dia, ngumpul sama teman-temannya dia, atau kalaupun di rumah, dia pasti akan membantu pekerjaan kamu. Ada aja dia ngutak-ngutik mobil, motor gitu, ada aja yang dia kerjain gitu ya teman-teman. Kalau tidak bisa mengendalikan amarah orang ini, dia tipikal orang yang sangat frontal ya untuk mengungkapkan kemarahannya dia, kekesalan hatinya dia itu. Jadi bakalan galak banget guys ya, bakalan galak banget kalau dia lagi marah gitu ya. Oke, kalau secara fisik di sini badannya proporsional ya, maksudnya tidak kurus, tidak gemuk. Di sini aku lihat kok kayak suka olahraga ya, baik feminin maupun maskulin ya teman-teman. Suka olahraga di sini. Apapun olahraga dia lakukan gitu ya, meskipun itu cuma lari-lari, main sepeda gitu, bahkan nge-gym dia mau gitu. Dia pokoknya benar-benar menjaga tubuhnya dia supaya kelihatan bagus gitu ya. Ya itu ya informasinya tentang jodoh sejatimu. Oke, baik feminin maupun maskulin, kayaknya di sini partner hidupmu ini orang yang sangat simple. Orangnya tuh nggak suka banyak omong. Kalau dia menginginkan sesuatu, menginginkan seseorang, dia kejar itu pakai action ya. Dia nggak pakai banyak omong gitu. Dia langsung kejar apapun yang dia inginkan gitu ya teman-teman ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu dengan dia? Ada reconciliation? Ya, oke. Aku tahu beberapa dari kamu, banyak dari kamu bahkan ya, tidak suka ngomongin soal mantan. Tapi pada kenyataannya, teman-teman, dari reconciliation ya, beberapa dari kamu ini justru partner hidupmu ini, jodoh sejatimu ini adalah seseorang yang pernah punya hubungan cinta sama kamu. Mungkin kamu pernah menikah, mungkin kamu pernah punya hubungan yang cukup serius, akhirnya berpisah dahulu gitu. Kadang-kadang kita akan dipertemukan dengan seseorang yang memang untuk kita itu dipisahkan dulu sama semesta untuk sama-sama belajar. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin juga ini berlaku untuk kamu ya guys. Beberapa dari kamu, partner hidupmu ini adalah justru orang yang pernah punya hubungan cinta sama kamu. Atau dari reconciliation ini, ketika bertemu sama partner hidupmu ini teman-teman, kamu akan langsung merasakan kecocokan karena kamu mungkin pernah bersatu di kehidupan kamu sebelum ini, kalau kamu mempercayai hal itu ya. Oke, di sini ada make the effort. Dia bakalan usaha banget untuk deketin kamu, seperti tadi aku jelaskan ya. Orang ini bakalan usaha banget melakukan apapun untuk orang yang dia sukai. Dia akan kejar banget. Dia bakalan kelihatan banget kalau dia lagi tertarik sama kamu. Kalau dia lagi jatuh cinta sama kamu tuh dia bakalan kelihatan banget. Ya, teman-teman ya. Sangat ekstrovert, sangat terbuka orangnya ya. Religious factor. Banyak sekali perbedaan antara kamu ya, perbedaan usia, kepercayaan, pola pikir, perjalanan spiritual gitu ya. Cuman karena kita bicara tentang partner hidup, segala perbedaan itu bisa kamu atasi. Bahkan perbedaan jarak dan perbedaan jarak aja, khususnya bagi kamu yang LDR, bisa kamu lalui ya teman-teman ya. Segala masalah di dalam rumah tangga kalian nanti bisa dilalui. Banyak sekali perbedaan tapi bisa dilalui gitu ya. Di sini ada love yourself first. Oke teman-teman, cintai dirimu sendiri dulu. Benar-benar jatuh cinta dulu sama dirimu sendiri, lalu kamu bisa belajar mencintai orang lain dengan tulus. Cintai dirimu sendiri dulu, lalu kamu baru bisa merasakan cinta kepada orang lain ya. Oke. Apalagi saran untuk kamu guys di dalam hubungan percintaan kalian nanti, atau bahkan ketika kalian nanti sudah berumah tangga. Di sini ada angels, oke, dan ada spirit guides. Oke, teman-teman,
Persatuan kalian berdua, kamu dengan partner hidupmu ini direstui oleh alam semesta, diberkati oleh pencipta, dilindungi oleh para malaikat dan para spirit guides kalian berdua ya. Istilahnya ini dilindungi dan direstui oleh pencipta, ditemanin, dilindungi, direstui sama para malaikat kalian masing-masing dan para penjaga kalian. Hubungan kalian ini memang dipertemukan untuk menemani kalian ya, sehidup semati gitu ya, karena memang itu yang kita bahas ya. Ya tenang saja, selalu ada angels, para malaikat dan para penjagamu yang melindungi hubungan kalian berdua, seberat apapun hubungan kalian berdua nanti ya guys. Oke, sertai doa di situ ya. Oke, inisial kamu, inisialnya si dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kalian berdua. Pilihan satu, universe. Oke, aku rapiin dulu ya. Di sini ada huruf I, T, H, L, D, E, U, E lagi, ada B, ada S, ada V ya. Itu inisial namamu atau inisial namanya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Oh oke, di sini ada yang ketinggalan guys. Ada X ya, seperti tadi aku jelaskan. Beberapa dari kamu partner hidupmu ini adalah justru mantanmu ya. Mungkin kalian memberi kesempatan untuk hubungan kalian untuk bersatu kembali, dan ternyata semesta merestuinya. Kita nggak ada yang tahu ya rencana semesta ya guys. Oke, karakteristik tambahan si dia, partner hidupmu. Pilihan satu guys, apa ya karakteristik tambahannya? Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada kulit gelap, dia intuitif ya, intuisinya sangat tajam ya. Ada baby face, ada toxic relationship, ada karyawan, ada posesif, dan humoris. Toxic relationship ini bagi kamu yang bersatu dengan mantanmu kembali, mungkin hubungan kalian terdahulu toksik ya, nggak membawa kebahagiaan untuk kedua belah pihak gitu ya. Tapi akhirnya kalian bersama lagi, direstui semesta, ada perubahan di antara kalian berdua dan memberi kesempatan untuk kalian berdua. Atau kalau ini memang orang baru di dalam kehidupanmu teman-teman, dia pernah mengalami toxic relationship. Itu mungkin hubungan pertemanan, mungkin dia pernah punya pasangan yang toksik dan segala macamnya gitu ya. Dia pernah ada di lingkungan yang toksik, hubungan yang toksik ya. Sedikit tambahan teman-teman, kayaknya karena orangnya sangat simpel, orangnya sangat praktis ya, partner hidupmu ini orangnya sangat gercep deh, pokoknya sangat aktif gitu. Dia suka yang simpel-simpel, baik feminin maupun maskulin. Kalaupun feminin, dia tidak terlalu suka rambut panjang. Kalaupun rambutnya panjang, dia suka mengikat rambutnya gitu ya teman-teman. Dan dia sangat simpel orangnya, sangat sederhana, jadi tidak pernah macam-macam sama rambutnya, mewarnai atau dibentuk yang macam-macam, tidak ya. Rambutnya agak sedikit bergelombang, baik feminin maupun maskulin. Oke, itu partner hidupmu, diaminin yang positifnya teman-teman. Bye bye. Halo, pilihan kedua, partner hidupmu. Dia yang akan menemani kamu sehidup sematinya kamu gitu ya. Kalian berdua saling menemani ya. Jodoh sejatimu, baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single, atau bahkan mungkin kamu sudah menikah ya teman-teman. Mungkin kalau kamu sudah menikah, ya sekedar pengen tahu aja kali ya gitu ya. Bebas ya guys, hanya kamu yang tahu situasi dan kondisi kamu sendiri. Teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya nih apa adanya ya, secara random aku jelaskannya berdasarkan intuisiku ya. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan jalan ceritamu sendiri, baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki atau perempuan ya teman-teman. Kalau memang nggak cocok sama sekali guys, dari awal sampai akhir kamu tidak menemukan kenyamanannya ya dengan dengan tebaran kartu kamu, dengan penjelasan yang aku berikan, ditinggalkan saja, jangan dipaksakan ya. Diaminin semua hal positifnya ya teman-teman. Kalau nggak cocok, jangan terlalu dibawa perasaan ya. Oke, partner hidupmu, pilihan kedua, ada Hanging Man. Oke guys, di sini ada The Hanging Man, ada King of Cups, oke, Eight of Coins. Aku mintanya 6 kartu, di sini kamu dikasih 7 kartu ya, bonus untuk kamu kayaknya ya dari semesta ya. Ada The Hermit, ada Four of Wands, ada The Wheel of Fortune atau The Wheel, dan ada Seven of Swords. Oke teman-teman, di sini ada energi Virgo kuat sekali, Taurus, Capricorn, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius ya. Itu energi zodiak kamu atau energi zodiaknya si dia, belum tentu zodiak kalian berdua.
ini mungkin saja hanya energi yang ada di dalam diri kamu dan partner hidupmu. Di sini juga ada Leo, Sagittarius dan Aries ya, kuat Aries ya. Oke teman-teman, partner hidupmu seperti apa sih? Good looking ya guys. Teman-teman, aku akan membacakan setiap tebaran kartunya apa adanya ya. Aku nggak akan memanis-maniskan hasil bacaanku kalau memang tidak ada yang perlu dimanis-maniskan ya. Apa adanya lah ya. Kamu diambilin yang positifnya, dibuang yang negatifnya ya. Ya orang ini good looking. Dibilang ganteng banget atau cantik banget tidak, cuman sangat menarik. Dia punya tubuh yang menarik, proporsional, dia menjaga kesehatan tubuhnya. Dia punya aura atau energi yang membuat lawan jenis ini suka sama dia ya teman-teman. Sangat menarik lah di mata lawan jenis gitu ya. Dari The Hanging Man, King of Cups, dan ada The Hermit. Orang ini sangat intuitif banget, intuisinya sangat tajam guys ya, karena dia sangat dekat dengan pencipta, dia sangat mencintai penciptanya, dia mencintai alam semesta, dia suka berlibur, dia suka menyembuhkan, menghealing hatinya yang mungkin lagi lelah, lagi boring, lagi jenuh, menghabiskan waktu liburannya dia, waktu senggangnya itu ke alam. Dia tidak suka keramaian, dia cenderung introvert ya, nggak banyak omong orangnya. Dia tidak suka membagi-bagikan masalah pribadinya dia kepada orang lain. Bahkan kamu sebagai pasangannya pun nanti akan sulit sekali mengetahui segala masalahnya dia gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu nggak pinter-pinter ngomong sama dia, mencari tahu tentang masalahnya dia, kamu nggak akan tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya, terutama hal-hal yang mengecewakan dia ya teman-teman ya. Dia senang sekali menyendiri, bermeditasi. Ya kalau misalnya kamu berlibur sama orang ini ya, itu lebih suka ke alam. Alam itu mungkin pegunungan, mungkin laut, mungkin danau gitu ya. Tapi kayaknya aku melihat partner hidupmu ini lebih suka ke pegunungan, karena dia suka tanaman ya guys. Dia suka yang hijau-hijau, dia senang sekali melihat bunga gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga akan mengajak kamu nanti berlibur ke pantai ya. Tapi memang lebih suka ke pegunungan karena dia suka tanaman pada dasarnya. Nanti rumah kalian akan dipenuhi dengan tanaman, atau mungkin rumahnya dia saat ini dipenuhi dengan tanaman, atau dia bekerja di pekerjaan yang ada hubungannya dengan tanaman ya. Tinggal disesuaikan dengan jalan cerita kalian nanti ya. Intinya orang ini sangat introvert, dia tidak suka membagi-bagikan kisah hidupnya, apalagi itu kisah hidup tentang kegagalan, kesedihan, kekecewaannya. Dia jarang mau dia berbagi, jarang dia mau berbagi. Sama orang tuanya pun dia tidak mau berbagi gitu ya teman-teman. Dia merasa dia bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri ya. Dari The Hanging Man aku merasa orang ini anti mainstream. Dia suka berkata-kata, pola pikirnya, atau dia melakukan apapun sesuai kehendaknya dia. Yang menurut dia benar itu yang akan dia lakukan. Bukan berarti dia tidak menerima pendapat orang lain, tidak menerima saran orang lain, tidak. Dia menerima banget semua masukan-masukan yang terbaik untuk dia. Tapi bukan berarti dia melakukan semua saran-saran itu ya. Dia punya pola pikir dari The Hanging Man ya. Dia kadang-kadang punya pola pikir yang memang tidak sama dengan kebanyakan orang ya. Dia punya pola pikir yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Makanya nggak usah orang-orang sekitarnya ya teman-teman, nggak usah teman-temannya dia, tapi dia punya pola pikir yang jauh berbeda dibandingkan keluarganya sendiri, bahkan orang tuanya gitu ya teman-teman ya. Tapi dia mengungkapkan perbedaannya dia ini itu ya dengan lembut ya, bukan dengan frontal gitu ya. Karena pada dasarnya orang ini lembut dan sangat sabar. Dari The Hermit aku lihat orangnya sangat sabar, sangat bijaksana. Meskipun dia banyak perbedaan dengan orang lain, ya dia menghargai perbedaan itu, tapi bukan berarti dia mau menjalani saran dari orang lain gitu ya teman-teman. Dia tahu saran orang lain itu baik untuk hidupnya, maksudnya baik gitu ya, tapi belum tentu dia mau mengikuti saran dari orang lain ini gitu ya. Dari The Hanging Man ya, dia akan melakukan segala sesuatu sesuai kehendak hatinya saja. Dari Hanging Man dan ada Seven of Swords ya. Dia mengikuti hatinya dalam melakukan segala sesuatu, dalam mengambil keputusan, dalam berkata-kata gitu ya teman-teman ya. Dari The Hanging Man dan ada Hermit, orang ini senang sekali menyendiri. Bukan berarti dia tidak punya teman, tapi memang dia membatasi pertemanannya. Dia punya teman, tapi benar-benar yang satu frekuensi aja sama dia ya teman-teman ya. Dia memang kurang suka keramaian. Seperti tadi aku jelaskan, dia lebih suka menghabiskan waktu senggangnya ini ke alam, menyendiri, melakukan hobinya dia yang sendiri aja gitu ya teman-teman ya. Dia nggak suka keramaian. Hobi yang sendiri ya seperti apa sih? Ya mungkin membaca ya, mungkin menonton film sendiri, atau mungkin membuat buku, atau mungkin melukis,
ya segala hal yang sendiri aja gitu ya, tidak ada orang lain di situ, tidak ada keramaian. Bukan berarti dia tidak pernah ngumpul sama teman-temannya yang ngumpul gitu ya, cuman itu paling cuma sebentar. Dia nggak betah di keramaian ya teman-teman. Dia empat ya teman-teman ya. Kayaknya partner hidupmu ini empat, jadi dia mudah lelah di keramaian, jadi dia lebih suka sendiri aja gitu ya. Dia intuitif banget, dia senang bermeditasi, dia kalau menginginkan sesuatu pasti akan dia lakukan, dia akan kejar. Dalam hal karirnya dia, mengejar cintanya dia bakalan lakukan segala hal, segala macam akan dia lakukan untuk mengejar cintanya dia, mengejar apapun yang dia inginkan. Ya, orang ini selain doa, dia juga ada action ya teman-teman. Dia bahkan kuat banget di doa di sini. Ada manifestasi, ada doa, ada meditasi gitu ya. Terutama kalau dia menginginkan sesuatu, segala hal pasti akan dia lakukan, segala cara akan dia lakukan. Ya teman-teman. Orang ini cenderung baik ya, baik itu kan relatif ya teman-teman. Cuman orang ini memang di mata orang lain, di mata keluarganya, ini orang yang sangat pengertian, sangat bijaksana ya. Mungkin kamu akan ada perbedaan usia sama partner hidupmu ini, ada perbedaan usia yang cukup panjang ya, cukup jauh gitu ya. Atau memang orang ini kalau tidak bicara usia, orang ini punya jiwa yang sudah tua, old soul ya teman-teman. Jadi mungkin pembawaannya dia, sifatnya dia ini atau pola pikirnya dia ini jauh lebih tua dibandingkan usia sebenarnya. Makanya kelihatan sangat bijak ya, sangat dewasa. Dia sangat sabar, dia nggak suka banyak omong, dia lebih suka ke action, lebih suka ke tindakan dibandingkan ngomong gitu ya. Kalau dia menginginkan sesuatu langsung bertindak gitu ya, berusaha gitu. Dan ada doa juga di situ, kuat banget dia doanya. Manifestasinya dia juga kuat gitu ya teman-teman ya. Dari Eight of Coins ya, ini pekerja keras banget guys. Orangnya pekerja keras banget, apapun akan dia lakukan untuk mengejar keinginannya dia tanpa terkecuali ya. Cinta, karir, misalnya dia melakukan kesalahan pun dia akan usaha untuk minta maaf dan membuktikan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Itu hanya contohnya saja ya. Banyak hal yang akan dia pertanggungjawabkan di dalam hidupnya dia. Dari kesalahannya dia, dari semua keinginannya dia bakalan, effortnya itu bakalan kelihatan banget. Dia juga bakalan kelihatan banget kalau dia jatuh cinta sama kamu. Dia bakalan usaha banget untuk mendapetin kamu ya guys. Dari Eight of Coins, usaha banget untuk dapetin kamu, usaha banget untuk mencari tahu tentang kamu, usaha banget untuk membuktikan cintanya sama kamu dan kesetiaannya dia sama kamu gitu ya. Dari Eight of Coins dan ada Wheel of Fortune dan ada Seven of Swords ya teman-teman. Dia mencapai kesuksesan karirnya dia saat ini itu tidak mudah, amat sangat tidak mudah. Up and down-nya, dikecewakan oleh rekan bisnis, dikecewakan oleh bosnya, atasannya, dikecewakan oleh rekan kerjanya, dikecewakan oleh teman-temannya. Dia pernah mengalami hidup yang begitu mengecewakan. Dari Seven of Swords, dia pernah dihianati ya sama orang-orang yang dia percaya. Mungkin beberapa dari kamu, karena aku lihat dari Four of Wands dan ada Seven of Swords, beberapa dari kamu partner sejatimu ini, partner hidupmu ini adalah dia pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, atau dia pernah sudah ada lamaran di situ, dia sudah saling percayalah sama partnernya gitu ya, sama pasangannya terdahulu, tapi ada pengkhianatan di situ. Ya mungkin dia dihianati oleh pasangannya, atau mungkin banyak sekali perbedaan, akhirnya hubungan itu selesai, tidak berhasil gitu ya. Dan dia sangat sakit di perpisahan itu. Dia tipikal orang ya bisa move on ya, dia bisa move on, dia bisa melupakan semua rasa sakitnya. Cuman tipikal orang yang kalau udah jatuh cinta banget, dan kalau dikecewakan itu move onnya lama. Ya, tipikal orang yang move onnya lama gitu. Bukan berarti tidak bisa move on, tapi prosesnya lama ya. Up and down-nya itu lama, nanti galau, nanti senang lagi, tergalau lagi, jadi kayak gitu ya teman-teman. Tipikal orang yang move onnya lama dari semua kekecewaannya dia. Kecewa dalam hal pertemanannya dia, kecewa dalam hal karirnya dia tuh juga sama, dia susah move on ya. Proses move onnya dia lama gitu. Makanya dia mencapai kesuksesan dia saat ini memang agak lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Susah payah dia mencapai kesuksesannya dia saat ini. Menghealing hatinya dari luka-luka masa lalunya dia cukup lama guys ya. Tapi karena orangnya sangat percaya diri, sebenarnya dia punya rasa percaya diri yang tinggi ya. Sebenarnya dia sangat percaya dengan kemampuannya dia, karena di sini aku lihat ada fire sign ya, Leo, Sagittarius dan Aries. Jadi dia memang
nggak pernah takut dengan segala resiko yang akan dia hadapi saat dia mengejar sesuatu atau seseorang. Dia tahu apa sih ada resiko dari setiap keputusannya, tapi dia nggak pernah takut. Dia segala resiko itu akan dia hadapi. Dia prinsip hidupnya seperti itu gitu ya. Dari Four of Wands, secara karir, keuangan aman, tentram, terkendali. Ya, jangan khawatir teman-teman, orang ini pekerja keras, sangat bertanggung jawab. Dia akan sangat bertanggung jawab sama kamu, sama keluarganya. Bukan hanya kamu sebagai pasangannya, bukan dengan kamu dengan anak-anakmu nanti gitu, tidak. Tapi sama orang tuanya pun dia sangat bertanggung jawab, guys. Gitu ya. Dari Four of Wands, aku rasa di sini yang memilih pilihan kedua ada yang sudah menikah ya. Kamu mungkin di sini cuma pengen kepo aja, pengen tahu aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bebas. Dari Four of Wands ya, orang ini sangat seimbang antara sisi spiritualnya dia, sisi rohaninya dia, dengan sisi keduniawiannya dia. Dia tahu banget nih kapan waktunya dia harus bekerja, melakukan kewajibannya dia, bersenang-senang dengan hobinya dia, dengan teman-temannya atau dengan keluarganya, dan dia tahu kapan dia harus menyendiri. Menyendiri itu dia bisa saja berdoa, bermanifestasi, berkontemplasi atau bermeditasi, karena orang ini sangat spiritual ya guys. Ya, orang ini sangat spiritual. Ini banyak sekali kartu spiritual di sini, karena aku rasa partner hidupmu ini indera keenamnya sudah terbuka, mata ketiganya juga sudah mulai terbuka. Dia mengerti tentang spiritual dan supranatural. Dia mengerti atau bisa merasakan, mendengar dan melihat yang kamu tidak bisa lihat mungkin. Ya kamu tahu lah ya, sixth sense ya. Partner hidupmu punya kemampuan itu. Ya teman-teman ya. Beberapa dari kamu ya guys. Karena di sini ya dia sangat dekat sekali dengan penciptanya ya. Intuisinya sangat tajam. Dia mengerti tentang spiritual dan supranatural. Kamu bisa tahulah artinya itu apa. Seimbang antara sisi duniawi dan spiritualnya dia. Dia karena orang yang sangat bijaksana, jadi kalaupun dia lagi bad mood, dia punya masalah gitu ya, sama temennya, sama di karirnya, atau bahkan masalah percintaan, dia tidak pernah membawa-bawa masalah itu di pekerjaannya dia, di kegiatannya dia. Ya, kalau dia bad mood ya dia simpan sendiri. Kalau dia lagi nggak mood ya, lagi punya masalah, dia simpan sendiri, karena memang orangnya sangat introvert, sangat tertutup. Dia merasa dia bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain gitu ya. Ya cenderung dia orang yang sangat pekerja keras, berusaha dan berdoa, itu sangat seimbang ya. Untuk dia sangat seimbang banget gitu. Dia nggak berat sebelah nih gitu ya. Orangnya sangat spiritual banget gitu ya. Secara fisik sangat good looking, menarik untuk lawan jenis. Pembawaannya friendly teman-teman. Sebenarnya dia untuk orang lain nih banyak sekali yang ingin berteman sama dia, cuman dia yang membatasi pertemanannya dia ya teman-teman ya. Oke. Apalagi King of Cups, aku lihat di sini orangnya baperan, sensitif banget teman-teman ya. Selain dia sensitif sama hal-hal yang halus-halus itu, dia juga sensitif, mudah terluka maksudnya hatinya. Jadi kalau misalnya ada yang melukai hatinya, dia cenderung diem guys. Tapi orangnya sensitif banget gitu, gampang kesinggung ya, gampang kesinggung dari King of Cups. Cuman orang ini sangat romantis. Siap-siap aja dihujani dengan kata-kata cinta dan rindu. Ya, kata-kata cinta, aku rindu. Apalagi kalau kamu nanti yang ada LDR ya. Aku lihat beberapa dari kamu ada yang akan menjalani LDR sama partner hidupmu ini. Tapi karena kita bicara tentang partner hidup, jangan khawatir teman-teman, orang ini sangat setia. Kalau dia sudah menetapkan pilihannya, pasangannya gitu ya, menetapkan hatinya, dia akan sangat setia. Ya, dia pernah mengalami disakiti oleh pasangan hidupnya terdahulu, pasangannya terdahulu, pernah disakiti lah ya, pernah dikecewakan, pernah dihianati. Jadi dia tidak mau memperlakukan hal seperti itu kepada pasangannya dia yang dia cintai. Jadi dia setia ya, diaminin yang positif ya teman-teman. Kalau dia udah jatuh cinta banget nih, begitu dalam dia. Makanya dia tipikal orang yang kalau disakiti ini susah move on-nya, apalagi dalam hal cinta gitu ya. Dari King of Cups ya, dia sangat romantis tapi gampang tersakiti. Jadi hati-hati kalau ngomong sama dia guys, orangnya gampang kesinggung. Dan parahnya lagi, dia bukan orang yang ekstrovert, dia orang yang sangat introvert. Dia lebih memendam semua perasaan kecewa dan sakit hatinya dia gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kalau secara fisik ya tadi good looking, dia oke. Aku lihat di sini dia suka olahraga, bukan olahraga yang berat seperti gym kayaknya ya. Aku lihat di sini dia olahraga yang simpel-simpel aja, tapi yang penting sehat untuk dia. Ya mungkin jalan cepat, naik sepeda, lari gitu ya. Nge-gym dia ada beberapa, cuman jarang. Dia lebih suka yang simpel-simpel, yang cepet-cepet, yang murah-murah deh
gitu ya. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan secara finansial ya guys, cuman dia orangnya sangat sederhana guys. Aku lihat ya di sini ada The Hermit, orangnya sangat sederhana. Dia bukan tipikal orang yang fashionable. Yang penting nyaman untuk dia, itu akan dia pakai ya. Bahkan dia tidak pernah memacam-macamkan rambutnya gitu, baik feminin maupun maskulin. Jadi ya rambutnya yang penting rapi, tertata rapi, bersih gitu aja. Nggak suka diwarnai gitu ya. Ya mungkin biasanya ada ya beberapa orang yang suka mewarnai rambutnya. Ini kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Saking sederhananya, saking simpelnya orang ini. Secara karir, keuangan kamu nggak usah khawatirkan karena ada Four of Wands dan ada The Wheel. Ya juga ada Eight of Coins. Kalaupun dia sedang terjatuh dalam hal finansial, dia bakalan usaha untuk naik lagi gitu ya. Orangnya sangat bertanggung jawab guys ya. Kalau misalnya dia maskulin ya teman-teman, kamu yang menonton videoku feminin dan partner hidupmu ini adalah maskulin, dia suka memelihara kumis, jenggot gitu ya, kumis tipis-tipis, jenggot tipis-tipis, maskulin banget deh kelihatannya gitu ya. Dia siap untuk menikah, dia siap untuk berumah tangga, bahkan dia siap untuk punya anak. Kayaknya dari awal perkenalan kalian, pendekatan kalian, dia akan mengungkapkan aku mau punya anak ya dari kamu gitu ya teman-teman ya. Oke. Apa yang perlu kamu ketahui atau saran untuk kamu di dalam hubungan percintaan kamu dengan partner hidupmu ini? Di sini ada Free Yourself. Di sini ada Forgiving and Learning. Di sini ada Flirt. Di sini ada Aspiration. Oke, teman-teman. Aku tahu di antara kalian banyak sekali yang tidak menginginkan kita bicara tentang mantan. Bahkan kamu tegas banget, aku nggak mau mantan kak, aku nggak mau mantan. Cuman kalau memang itu yang dikehendaki oleh pencipta, kamu mau apa? Karena jujur, aku lihat di sini dari Forgiving and Learning, beberapa dari kamu, pilihan kedua, kayaknya partner hidupmu ini adalah mantanmu. Mungkin dia pernah pendekatan sama kamu merasa di ghosting, dia pernah merasa di ghosting sama kamu, pokoknya kalian pernah dekat. Tapi entah kenapa satu atau lain hal, kalian ini tidak berhasil ya hubungannya, atau mungkin kamu sudah punya hubungan spesial, atau mungkin kamu sudah pernah menikah, sudah punya anak saat ini, kalian akan kembali lagi. Partner hidupmu adalah seseorang yang pernah ada di dalam kisah cinta kamu, beberapa dari kamu. Intinya kamu akan kembali sama mantan. Bahkan di sini ada yang baru pendekatan aja udah gagal ya dulu gitu ya. Akhirnya semesta menggerakkan hati kalian kembali untuk bersama kembali, maksudnya memberi kesempatan untuk hubungan kalian berdua saling introspeksi. Mungkin kalian berdua hubungannya akhirnya berhasil gitu ya, karena kita bicara tentang partner hidup, jodoh sejatimu yang akan menemani kamu sampai maut memisahkan kalian berdua. Karena di sini ada Forgiving and Learning, khususnya bagi kamu yang akan bersatu dengan mantanmu. Di sini disarankan untuk memaafkan dia, memaafkan masa lalu kalian, memaafkan apa yang sudah terjadi dan belajar dari kesalahan itu. Ya, teman-teman ya, di sini ada separation. Ya, beberapa dari kamu akan bersatu dengan mantanmu. Ya, mungkin perpisahan itu mendewasakan kalian berdua, ya, teman-teman ya. Atau mungkin saja partner hidupmu adalah seseorang yang pernah mengalami kegagalan dalam kisah cintanya, bahkan mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Tadi sudah aku sebutkan ya teman-teman dari pembacaan kartu tarotnya gitu. Bahkan ada yang sudah punya anak di sini, single parent ya. Partner hidupmu single parent atau kamu yang single parent. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya kalau di pembacaan umum seperti ini guys, tinggal disesuaikan saja dengan ceritamu sendiri. Oke ya, partner hidupmu ada yang sudah pernah menikah bahkan sudah punya anak, atau kamu akan bersatu dengan mantanmu ya teman-teman ya. Dan baik kamu akan bersatu dengan mantanmu atau ini adalah orang baru di dalam hidupmu, kamu belum pernah punya hubungan apapun itu, kalian semua punya masa lalu yang harus diambil pelajaran dari situ ya. Memaafkan masa lalu kalian, memaafkan mantan-mantan kalian, memaafkan rasa sakit yang pernah terjadi di antara kamu dengan pasanganmu sebelumnya. Ada saling memaafkan di situ. Bersihkan energimu dari semua kenegatifan supaya hubungan kamu dengan pasanganmu ini, partner hidupmu ini tidak membawa sampah, istilahnya seperti itu ya guys. Belajar dari masa lalu yang menyakitkan itu, karena meskipun menyakitkan pasti ada saja yang bisa ditarik pelajarannya dari hubungan itu ya. Di sini ada Free Yourself ya, bersihkan hatimu dari semua kenegatifan ya. Ada Flirt. Kalian ini meskipun pasanganmu ini introvert, tapi kayaknya dia bakalan terus menggoda kamu ya. Kelihatan banget dia akan jatuh cinta sama kamu. Kamu akan ngelihat dia jatuh cinta banget sama kamu dengan keromantisannya dia, dengan sentuhannya dia gitu. Kamu bakalan tahu banget ya. Dia bakalan terus-terusan menggoda kamu lah.
Oke, karakteristik tambahannya dia, partner hidupmu guys. Pilihan kedua. Karakteristik tambahannya dia, yang pilihan kedua. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke guys, karakteristik tambahannya partner hidupmu. Tadi aku sudah jelaskan dia suka olahraga ya. Dari hal yang simple olahraganya gitu ya. Olahraga, dia suka olahraga, dia suka menjaga kesehatan tubuhnya. Ada trust issue, dia pernah punya hubungan yang toksik di belakang sana gitu ya. Ada Cancer, ada Pisces, ini benar-benar intuitif banget, orangnya sangat religius banget, orangnya sangat spiritual banget ya teman-teman. Ada Dewasa dan Bijaksana, tadi sudah aku lihat juga, sudah aku jelaskan juga. Ada Misterius ya, karena orangnya sangat tertutup guys ya. Wangi, orangnya wangi. Ada Kacamata Hitam, ada rambutnya lurus, ada mandiri, ada baby face ya. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia ya. Pilihan kedua, gue rapiin dulu ya. Di sini ada huruf O, J, T, L, ada R, W, U, O lagi, ada Y dan P ya. Itu inisial panggilan kamu atau inisial panggilannya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan dia. Teman-teman, itu partner hidupmu. Semoga cocok, semoga resonate. Aku berdoa untuk kebahagiaan kamu ya. Bye-bye. Oke, hampir lupa ya guys. Saran tambahan untuk kamu ya. 2 kartu. Oke, tambahannya untuk kamu, sarannya teman-teman, atau apa yang perlu kamu ketahui, di sini ada protection. Oke. Dan ada angels. Teman-teman, hubungan kamu nanti sesulit apapun nanti ya, namanya partner hidup ya, pasti sehidup semati ya. Sesulit apapun rumah tangga kalian nanti, kisah cinta yang kamu hadapi nanti, sesulit apapun pasti ada kesulitan ya teman-teman. Ada protection, ada perlindungan dari alam semesta, dan ada angels. Ada perlindungan, ada penyertaan dari alam semesta, dari pencipta, dan dari malaikat penjaga kalian masing-masing. Hubungan kalian bisa dijalani ya teman-teman ya. Ya karena memang hubungan kalian ini direstui ya sama pencipta, dan akhirnya pencipta mengirim malaikatnya untuk melindungi kamu dan partner hidupmu ini ya. Berdoa yang terbaik ya teman-teman ya. Ini maaf banget tadi udah penutup tapi aku lupa ada tambahan ya dari oracle-nya ini. Oke, bye bye.